Oke, kita lanjutkan ya. Jadi setelah kamu dibilang rahmatan lil alamin, agama damai, segala macam, terus kamu menunjukkan contohnya si guru ini tuh, kamu lihat tuh kejam tuh sana tuh lihat Quraisy tuh, wah tuh jahat tuh orang Cina tuh, aseng tuh lihat tuh kejam tuh. Lalu ditampilkan propaganda black campaign, ya. Semua agama itu ada yang baik dan ada oknum yang jahat. Lalu si Islam ini mengambil oknum-oknum jahat untuk ditunjukkan, di jahat tuh. Wah, orang mantuk-mantuk. Makanya Islam tidak bisa masuk, ya tidak akan pernah bisa masuk ke sebuah negara yang damai. Contohnya di Eropa, ya Eropa lagi damai, Islam nggak bisa masuk, saudara. Tuh Islam damai, damai gundul mupeang, katanya orang, bahkan orang Islamnya sendiri bingung. Katanya Islam agama damai rahmatan lil alamin, tapi kami diubur-ubur saat kami masuk Eropa, kami mengalami damai yang luar biasa. Jadi damainya di mana Islam? Makanya Islam sudah berapa puluh tahun di sini masih nggak bisa. Di sini orang Islam bertumbuh bukan karena konversi, tapi karena beranak pinak macam tikus got. Dan yang saya baptis lebih banyak daripada mereka beranak. Ya, saya tiap tahun membaptis rata-rata 20-30 orang. Saya sudah baptis 400 orang, saudara ya. Saya sudah baptis 400 orang 6 tahun ini ya. 6 tahun saya baptis 400 orang, saudara ya. Luar biasa kan? Dan belum teman-teman Jerman yang saya latih ya. Wah, luar biasa, gerejanya dari cuma 20 orang dibuka, sekarang gerejanya gede. Itu kan tempat transit ya, itu kan tempat transit gerejanya, dia tempat transit imigran ya. Jadi dia pasti, tapi itu pun tiap minggu itu yang ibadah 200 sampai 300 orang imigran. Setelah itu mereka transit, biasanya 2 bulan 3 bulan transit. Jadi penuh terus itu gereja itu ya. Imigran itu dibaptis sama sudah mungkin dia sudah 1.000 lebih kali dia baptis orang selama 4-5 tahun terakhir. Kenapa? Karena dari pengakuan orang-orang bilang, ya saya kan di camp tinggal bersama mereka. Kenapa Islam agama damai, tetapi kita merasa damai di sini, di tengah-tengah orang kafir. Makanya Islam tidak bisa ya nginjili di tengah-tengah orang damai. Nggak bisa. Shalom Pastor Jack, shalom. Shalom Pastor Nabi. Ya, luar biasa. Saya lanjutkan dulu ya narasi agama penipu Arabia. Nah, lalu saudara, mereka kan bikin chaos di sini, supaya chaos. Dia masuk negara pasti dibikin chaos dulu sama dia, termasuk ketika masuk Nusantara. Bisa nggak waktu Majapahit damai Islam berkembang? Nggak bisa. Nggak bisa Islam berkembang di tengah-tengah negara yang damai. Begitu negaranya chaos, ya, maka Islam masuk tuh, lihat tuh orang jahat tuh lihat orang jahat. Lalu ada orang Islam yang persekusi tuh, lihat tuh kita dipersekusi tuh. Ya kan begitu, saudara. Ya, dikasih yang manis-manis dulu, step pertama. Step kedua, setelah kamu wah umatnya sudah banyak, wah sudah ada pengikut setianya, dia akan meden-medenin kamu dengan surga neraka, saudara. Dimeden-medenin, ya kamu akan diiming-imingi hawa nafsu, seks itu, ya, dan diiming-imingi neraka. Kamu harus tetap setia sama Islam, nanti kamu dikasih seks. Ya, kalau yang perempuan nanti katanya dikasih emas permata berlian. Nah, kalau kamu tidak setia sama agama, tidak berbaiat kepada saya juga, kamu akan masuk neraka. Tapi lama-lama, mana ada neraka. Begitu dia mau murtad, dibunuh, saudara. Itu adalah azab dari Allah. Sehingga dia nggak sempat membuktikan. Coba kamu tinggalkan Islam, hidupku tidak akan lebih buruk. Percaya saya, ketukan kepala saya, saudara. Tinggalkan Islam. Hidupmu tidak akan lebih buruk. Tidak. Coba kamu orang yang sudah percaya Yesus, tinggalkan Yesus. Habis kamu kayak anak Kristen. Ya kayak para mualaf ini kan. Ketika mereka tinggalkan Yesus, anaknya mati semua. Lalu kamu bilang ini ujian. Ya kan? Bukan ujian gundul bayang. Kamu menyangkal anak Allah yang sudah berkorban bagimu. Makanya anakmu mati. Bukan Yesus yang membunuhnya, tapi iblis. Ya kan, itu kan pertukaran. Kamu dulu dikasih karunia, kamu tolak, maka anakmu dikasih mati, saudara, sama iblis. Oleh Allah Islam. Itu saudara, itu caranya. Makanya begitu kamu jadi mualaf, kamu mau keluar dari Islam, nggak bisa. Bahkan bangkaimu saja buat berebut, saudara.
Kasihan keluarganya kan. Keluarganya masih Kristen semua. Dia ingin meratapi jenazah ayahnya. Gara-gara ayahnya jadi Islam, nggak boleh, saudara. Padahal dia masih ingin meratapi jenazah ayahnya. Nggak boleh dirampas sama mualaf ini, saudara. Ya kan? Nah, itulah yang terjadi. Nah, Kristen juga pernah sama ngalamin hal-hal seperti itu. Ya, Kristen pernah mengalami ketika menjadi agama. Ya, ketika kamu beda, wow, apalagi Trinitas Oneness itu ya. Itu Trinitas Oneness itu mengulangi perang salib itu sudah mengulangi zaman tahun 1300 itu ketika pasukan salib yang terakhir itu yang dari Prancis pulang tinggalkan Yerusalem, sudah nggak karena Yerusalem itu nggak ada untungnya. Anda mempertahankan Yerusalem itu bukan perintah Tuhan, nggak ada untungnya saudara di Yerusalem. Apa yang mau diuntungkan? Sumber dayanya nggak ada, ya semuanya nggak ada, ya tidak bisa apa-apa. Anda pergi ke Nusantara, Anda bisa ambil rempah-rempah. Anda ke Yerusalem, mau apa? Bisnis gula, nggak signifikan. Bisa apa? Rempah-rempah, nggak signifikan. Frankenstein itu nggak signifikan. Akhirnya ditinggal. Setelah ditinggal, pasukan salib yang terakhir itu, ya pasukan ke-13 ya kalau nggak salah, dia kembali, maka dia mulai memburu yang dianggap bidah. Sama tuh, Tritunggal Oneness itu bunuh-bunuhan akhirnya tuh. Oneness sama Tritunggal, bukan cuma Oneness saja, Tritunggal Oneness sama saja dua-duanya. Akhirnya bunuh-bunuhan. Sekarang saja sudah kelihatan saling caci maki, saling buka aib, ya kan? Nah, itulah produk agama. Ya, bedanya kalau di dalam Islam ditulisnya yang baik-baik saja. Kalau di dalam Alkitab ditulis yang tidak baik sudah dikasih warning. Nih lihat nih, pernah kita bertengkar dulu, pernah kita berselisih gara-gara aku golongan Paulus, golongan Apolos, golongan Kefas, golongan Yesus. Ditulis saudara. Nih lihat nih, Abraham pernah bikin salah, Daud pernah bikin salah, Salomo pernah bikin salah, akibat-akibatnya ditulis semua. Ditulis semua. Karena Alkitab adalah sebuah history, sebuah sejarah. Di dalam Alkitab dikatakan yang benar, apa adanya, supaya menjadi warning. Ya, ditulis apa adanya ketika nabi-nabi bikin dosa, ketika rasul melakukan kesalahan, bahkan menyangkal Yesus. Semua ditunjukkan apa akibatnya. Ya, semua. Hanya Yesus yang tidak pernah salah. Hanya Yesus yang sempurna. Karena dialah Sang Yehova sendiri. Ya, bukan Sang Bapa ya. Jadi jangan kalau saya ngomong jangan dipintir-pintir ya. Anda kalau mengaku Yesus adalah Sang Bapa boleh sesuai dengan pemahamanmu. Ya, tidak usah diperdebatkan. Tapi kalau saya selalu berkata Yesus adalah Sang Yehova sendiri. Itu dulu teman-teman Oneness pernah salah paham sama saya ya. Saya yakin Yesus adalah Sang Yehova sendiri ya. Jadi jangan salah paham. Orang Trinitas juga suka salah paham dengan saya ya. Saya tidak pernah berkata Yesus adalah Sang Bapa. Saya selalu berkata Yesus adalah Sang Yehova. Ya. Jadi jangan salah paham. Itu pandangan saya. Kalau berbeda ya enggak apa-apa, boleh. Tetap selamat, jangan khawatir. Yang penting berbuah. Oke, kita lanjutkan. Lalu ya, di dalam Al-Qur'an dijanjikan tentang keselamatan, ya. Sesungguhnya ya orang-orang ini kalian semua pasti mendatangi neraka. Ya, tapi Allah akan menyelamatkan kalian. Ya. Oh, benar. Dia nggak bohong. Kalian itu semua, kita semua umat manusia, bukan cuma orang Islam. Ya, Roma 3 ayat 23 berkata, kita semua sudah berbuat dosa kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Nggak salah. Benar. Terus kata Allah, nanti kalau kamu sudah di neraka, aku akan menyelamatkan kamu bagi kamu yang Islam. Sebentar. Yang ini hati-hati saudara. Sebab Allah Islam, ketika kamu pergi ke neraka, dia juga pergi ke neraka bareng-bareng kamu saudara. Di dalam Wahyu. Ya kan, aku akan datang menyelamatkan kamu. Masalahnya bisa apa enggak, sanggup apa enggak. Iya, dia punya niatan buat menyelamatkanmu. Masalahnya, Anda tunggu 1 juta tahun, 2 juta tahun, 10 juta, sampai bermiliar tahun. Loh, kenapa kita tidak selamat-selamat ya loh? Berisik loh.
Aku aja lagi di dalam sama kalian, tenang aja nanti waktunya, nanti kita keluar, katanya si Allah. Wahyu 20 berkata iblis dan nabi palsunya dilempar ke neraka, saudara. Ya kan? Si Allah ini sama Muhammad dilempar ke neraka. Lalu proteslah mulai umat Islam. Oh, kita kan sudah Islam. Wah, sepertiga dunia itu ya. Sepertiga populasi dunia itu beragama Islam. Ya, ya kan? Yang diseret sama iblis kan sepertiga itu. Lalu sepertiga ini mulai demo. Berisik kamu. Kamu katanya bohong. Ya kita ngadu. Ya dia bilang sama dia, ya Yehova, ya Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Kami ini sudah dibohongin sama si setan ini. Terus setan ini, kamu memang bohongin mereka? Enggak, aku nggak bohong. Kan aku bilang, aku dari awal sudah bilang, aku ini walahu khairul makirin. Aku ini maha penipu daya. Kan aku nggak bohongin. Dari awal saya sudah bilang, aku ini penipu daya. Lalu kamu ikut-ikutan saya, ikutin ajaran saya untuk bunuh-bunuh kafir, bunuh Yahudi dimanapun berada. Lalu kamu ditawarin bidadari yang kulitnya tembus sampai tulangnya kelihatan. Nah itu banyak tuh jerangkong-jerangkong di sini kan sudah saya tawarin. Tiap hari kerjanya mecah perawan, tapi perawannya nggak pecah-pecah. Coba, bagaimana kamu mau mecah perawan? Titit aja kamu nggak punya. Kan ketinggalan tititnya kemarin di kuburan. Jadi aku bohong apa enggak? Enggak. Tapi kamu tertipu daya, tapi aku tidak bohong. Sehingga iblis nggak bisa disalahin, saudara. Ialah yang menyesatkan seluruh dunia. Katanya Wahyu 12 ya. Naga iblis, naga tua itu yang menyesatkan seluruh dunia. Nggak bohong, menyesatkan. Karena dikata Yesus berkata apa? Kamu sesat. Di sorga tidak ada kawin mengawinkan. Dan kamu tertipu dengan kesesatan itu. Bilangnya mau kawin-ngawinkan, kawinnya sama jerangkong yang kulitnya tembus sampai ke tulang. Sementara yang kulitnya tembus sampai ke tulang, berarti kelihatan tulangnya itu jerangkong. Ya. Terus kamu mau perawanin dia, nggak perawan-perawan, karena titiknya ketinggalan di kuburan. Oh itu beneran saudara ya, saya nggak menista agama, saya hanya menyajikannya dengan bahasa tukang beca. Karena saya sedang ngomong kepada audiens ya yang IQ-nya IQ tukang beca. Merendahkan dari bukan, maksud saya kalau kepada orang akademisi saya ngomong dengan cara akademisi kalau kamu memang sanggup. Tetapi orang Islam ini rata-rata IQ-nya IQ tukang beca yang kagak sekolah, yang pokoknya hari ini narik beca, malam saya main judi gaple, uang habis, esek-esek sama bininya disuruh kerja, nggak tahu jadi wanita malam ya, ya. Itulah ya, itulah walahu khairul makirin dan kamu tertipu.